Kosan Burini berada di ujung gang sempit, berdinding lumut dan remang. Bahkan di siang hari, kosan ini dikenal murah, strategis, dan selalu penuh. Tapi satu kamar, nomor 7, selalu kosong. Tak pernah disewakan. Ada bisik-bisik di kalangan penghuni. Katanya, kamar itu pernah dihuni mahasiswi yang hilang tanpa jejak. Tio, mahasiswa perantauan, baru saja diterima kuliah di kota ini. Karena keterbatasan dana, ia memilih kosan Burini. Saat mendaftar, semua kamar penuh kecuali kamar nomor 7. Burini menolak menyewakan kamar itu, tapi karena desakan dan rayuan Tio, ia akhirnya menyerah. Jangan buka jendela jam 3 pagi. Apapun yang kamu dengar, jangan diladeni. Pesan Burini dengan suara pelan. Tio hanya tertawa kecil. Ia tak percaya hal-hal mistis. Baginya, kamar kosong adalah berkah. Tapi sejak malam pertama, suara ketukan dari balik jendela tak henti datang. Tio mengintip, namun tak ada siapa-siapa. Esoknya, ia melihat bekas tapak tangan penuh lumpur di lantai. Malam demi malam, semakin mencekam. Bau anyir, suara erangan, dan sosok perempuan berdiri mematung di sudut kamar mulai mengusik tidurnya. Tio mulai sadar. Kamar nomor 7 menyimpan rahasia kelam yang tak seharusnya dibangunkan. Malam pertama Tio di kamar nomor 7 berlangsung biasa. Meski hawanya terasa lebih dingin dari lorong luar, kamar itu gelap. Meski lampu menyala, seperti ada kabut tipis yang melayang di udara. Tio menganggapnya hal biasa. Ia terlalu lelah untuk berpikir aneh-aneh. Namun tepat pukul 3 dini hari, suara tok-tok-tok terdengar dari jendela. Perlahan, teratur, seperti seseorang mengetuk dengan punggung kuku. Tio terbangun dan menoleh ke arah sumber suara. Siapa sih jam segini? Gerutunya. Ia membuka gorden dengan kasar. Kosong, halaman gelap gulita. Tak ada bayangan manusia. Tapi ketika ia balik badan, suara itu terdengar lagi kali ini dari arah lemari kayu tua di sudut kamar. Tio menyalakan senter dari HP dan mengarahkannya ke lemari. Pintu lemari sedikit terbuka. Ada sesuatu di dalamnya. Dengan ragu, Tio mendekat dan mendorong pintunya. Kosong. Tapi di dinding dalam lemari tergurat tulisan memudar, jangan dibangunkan. Jantung Tio berdetak lebih cepat. Ia mundur pelan, lalu menutup lemari rapat. Malam itu, ia tak bisa tidur, hanya menatap lenggit-lenggit dan berharap pagi segera datang. Pagi harinya, ia bertanya pada penghuni lain. Mereka hanya saling pandang dan tak satu pun mau bicara. Kecuali Pak Yadi, penjaga malam. Dengan suara berat ia berkata, "Kamar 7 tuh bukan buat manusia, nak." Tio mulai menyesal telah memilih kamar itu. Tio mencoba mengalihkan pikiran. Ia berangkat kuliah, mencoba menertawakan kejadian semalam sebagai halusinasi. Namun sejak kembali ke kosan sore harinya, perasaan tak nyaman kembali menyelimuti. Saat ia masuk ke kamar, matanya tertuju pada sebuah cermin tua yang tak ia sadari sebelumnya. Cermin itu berdiri di pojok kamar, kusam, dengan figura kayu yang sudah lapuk. Tio yakin semalam benda itu belum ada. "Burini, ini cermin siapa?" tanya Tio saat turun untuk makan malam. Burini hanya menoleh sebentar, lalu menjawab dengan nada datar, "Sudah lama di situ. Mungkin kamu baru sadar." Malamnya, Tio duduk menghadap cermin. Pantulan dirinya tampak buram, meski lampu kamar terang. Tapi ada yang aneh. Saat ia mengangkat tangan kanannya, pantulan di cermin justru mengangkat tangan kiri. Ia bergidik. Kacanya mungkin rusak. Namun saat hendak tidur, ia melihat sosok di cermin itu masih berdiri, menatapnya. Padahal ia sudah menjauh. Sosok itu bukan dirinya. Matanya kosong,
Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, dan tubuhnya berlumuran air hitam. Tio spontan membalikkan cermin dan menyandarkannya ke dinding. Pukul 03.00 dini hari, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Cermin yang sudah dibalik kini berdiri tegak kembali, dan dari balik pantulan, sosok itu tersenyum. Pagi hari, kamar Tio terasa lebih pengap dari biasanya. Bau anyir menyengat menusuk hidung, seperti darah yang lama mengendap. Tio membuka jendela, tapi aroma itu justru semakin kuat. Ia mencari sumbernya, mengendus tiap sudut kamar. Di bawah tempat tidur, ia menemukan genangan air kecoklatan. Saat disentuh, terasa lengket dan bau amisnya membuatnya mual. Ia menarik tangan dengan panik, lalu berlari ke kamar mandi untuk mencuci. Saat mencuci tangan, cermin kamar mandi tiba-tiba berembun sendiri. Tio membeku. Di embun itu, samar-samar muncul tulisan jari. "Aku belum tenang." Tio terdiam, tak berani menyentuh atau menghapus tulisan itu. Ia kembali ke kamar dengan langkah ragu. Cermin tua di sudut ruangan kini tertutup kain hitam. Tio yakin ia tak pernah menutupinya. Tangannya gemetar saat hendak membuka kain itu, tapi urung. Malam hari, ia tak berani mematikan lampu. Ia tidur sambil membungkus tubuh dengan selimut rapat. Tapi bau anyir kembali datang. Kali ini jauh lebih kuat. Ia menoleh ke pintu lemari, ada cairan coklat menetes dari dalam. Tio perlahan bangkit, membuka lemari dengan tangan gemetar. Isinya kosong, tapi di dinding belakang kini tertulis dengan darah segar, "Kembalikan tulangku." Kosan Burini hanya satu lantai. Tak ada kamar di atas, tapi malam itu Tio mendengar langkah kaki berat di langit-langit kamarnya. Duk, 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 seolah seseorang mondar-mondar di atas kepalanya. Ia terdiam, menajamkan pendengaran. Suara itu berhenti di satu titik, tepat di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar bunyi seretan, seperti benda berat digeser perlahan. Tio menatap langit-langit. Retakan mulai muncul. Dari sela-selanya, air hitam menetes menimpa wajahnya. Ia melompat dari ranjang. Panik, ini udah gak beres, gumamnya. Ia berlari keluar kamar, menggedor pintu Burini. Perempuan tua itu membuka perlahan, wajahnya pucat. "Ada suara di atas, Bu, ada yang jalan," teriak Tio. Burini menunduk. "Kamu sudah dengar juga ya?" "Apa maksudnya?" tanya Tio gusar. "Kamar 7. Dulunya kamar loteng. Dulu di atas itu ada ruangan, tapi udah disegel. Sejak mahasiswi itu menghilang, suara-suara dari atas mulai terdengar. Tapi hanya yang tidur di kamar ini yang bisa dengar." Tio terdiam. Ia merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Bu, siapa sebenarnya mahasiswi itu?" Burini menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Namanya Laras. Dia dibunuh di kamar ini. Jasadnya belum ditemukan." Langit-langit kembali berderak. Setelah mendengar penuturan Burini, malam itu Tio tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar bayangan tentang Laras, mahasiswi yang hilang. Ia merasa keberadaan Laras masih menghuni kamar itu, mencari atau menunggu. Esok harinya, Tio berkeliling sekitar kosan. Di balik gudang tua yang penuh debu, ia menemukan tangga kayu yang mengarah ke langit-langit. Tangga itu seperti tidak pernah digunakan, tertutup sarang laba-laba dan debu tebal. Dengan hati-hati, Tio menaiki tangga. Langit-langit kayu kamar nomor 7 berderit saat ia melangkah. Di ujungnya ada pintu kecil terkunci rapat. Kunci tua menggantung, berkarat dan nyaris patah. Setelah berjuang memutarnya, pintu loteng terbuka perlahan dengan suara krikek. Ruangan itu sempit dan gelap. Bau busuk langsung menyerang hidungnya. Tumpukan barang-barang tua, boneka rusak, pakaian mahasiswa, dan
kasur usang dengan bercak darah yang sudah mengering. Di dinding, terpajang foto Laras. Wajahnya pucat, tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Tio menyalakan senter ke sudut ruangan. Di sana, ada karung goni yang terlihat mencurigakan. Saat ia mendekat dan menyentuhnya, sesuatu berguling keluar tulang tangan manusia, lengkap dengan cincin di jari manisnya. Tio mundur dengan napas tersengal. Ia akhirnya tahu, Laras tak pernah benar-benar pergi. Ia terkubur di atas kepalanya sendiri. Sejak penemuan tulang belulang di loteng, keadaan menjadi jauh lebih buruk. Malam itu, tepat pukul 3, kamar Tio berubah drastis. Lampu berkedip-kedip, cermin kembali berdiri sendiri, meski sudah disandarkan. Dan suara isakan terdengar dari balik lemari. Tio tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan perempuan berdiri diam, menghadap tembok. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan gaunnya basah, meneteskan air ke lantai. "Tolong, kembalikan aku," bisik suara lirih, membuat darah Tio membeku. Bayangan itu perlahan menoleh, matanya merah, bibirnya robek seolah disayat. Tangannya menunjuk ke lemari. Tio hanya bisa menatap, mulutnya terkunci. Pagi hari, Tio memutuskan untuk mengubur tulang-tulang itu. Ia membungkusnya dalam kain putih seadanya, lalu pergi ke pekarangan belakang kosan yang sepi. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah dan menguburkannya sambil membaca doa seadanya. Namun saat tanah mulai menutupi liang, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun beterbangan dan suara jeritan menggema dari arah loteng. "Kau membangunkanku, kau membangunkanku." Tio jatuh terduduk. Matanya menatap ke arah loteng dan di sana, Laras berdiri di jendela kamar nomor 7, menatapnya dari balik kaca. Ia tersenyum, bukan senyum damai, tapi senyum haus dendam. Tio berharap arwah Laras tenang setelah dikuburkan, tapi justru sebaliknya. Malam itu, semua penghuni kosan mendengar jeritan dari kamar nomor 7. Tio ditemukan tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke langit-langit. Saat sadar, ia sudah berada di ruang tamu kosan dengan Bu Rini dan beberapa penghuni lain mengelilinginya. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil. "Aku lihat dia ada di atasku," menindih sambil menangis, bisik Tio. Tio menatap Bu Rini tajam. "Apa maksudnya?" Bu Rini menarik napas panjang. "Laras tidak mati sendiri. Dia dibunuh. Dan bukan cuma aku yang tahu." Tio merasa dunia sekelilingnya berputar. Malam itu, saat kembali ke kamar, ia menemukan bercak darah baru di lantai. Tulisan dengan darah muncul di cermin. "Kamu sudah tahu, jadi jangan diam." Seketika, lampu padam. Kamar menjadi gelap total. Dari balik kegelapan, suara derap langkah menghampiri, cepat dan berhenti tepat di belakangnya. Tio membalik badan, tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, Laras berdiri di belakangnya, menatap dengan tatapan penuh luka dan dendam. Tio mulai menggali lebih dalam. Ia mengumpulkan keberanian untuk kembali bertanya pada Bu Rini. Kali ini, tak bisa ditunda. Laras ingin kebenaran terbongkar. Dan Tio sadar, hanya Bu Rini yang tahu segalanya. "Bu, siapa yang membunuh Laras?" Desaknya. Bu Rini menatap kosong. Lama, lalu berkata lirih, "Laras bukan penghuni biasa. Dia tahu terlalu banyak tentang kosan ini, tentang suamiku." Tio mengernyit. "Suami ibu?" "Dulu, dia sering masuk ke kamar para penghuni perempuan." Laras memergoki, dia ancam lapor polisi. Tapi malam itu, Laras hilang. Tio terdiam. Suhu ruangan seolah turun drastis. Aku tutupin semuanya," lanjut Bu Rini dengan suara bergetar. "Kami kuburkan jasadnya di loteng dan menyegel kamar itu.
Tio mundur perlahan. Jadi, selama ini ibu menutupi pembunuhan? Burini menangis. Aku pikir arwahnya akan tenang. Aku salah. Tiba-tiba, lampu ruangan padam. Angin berhembus kencang, meski semua jendela tertutup. Cermin di dinding retak sendiri. Dan suara jeritan Laras menggema. Kamu tahu semua bukan? Sosok Laras muncul di belakang Burini. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam pecahan kaca. Burini menoleh. Terlambat, pekikannya mengguncang seisi kosan. Kematian Burini membuat geger seluruh kosan. Polisi datang, membawa jenazahnya dan menyegel kamar nomor 7. Tapi anehnya, tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kematiannya. Tubuhnya penuh luka sayat, namun tak ada satupun sidik jari di lokasi. Tio, yang menyaksikan semuanya, memilih bungkam. Ia tahu siapa pelakunya. Dan itu bukan manusia. Setelah kejadian itu, Tio pindah sementara ke kamar temannya. Namun malam tetap tak membiarkannya tenang. Ia terus mendengar suara isakan, dan bayangan Laras tak pernah berhenti mengikutinya. Dalam mimpi, Laras muncul lagi. Kali ini ia tidak marah ya, hanya berdiri menatap Tio dengan mata sayu. Ada satu lagi, bisiknya. Tio terbangun dengan napas terengah. Ia tahu, masih ada yang belum selesai. Ia kembali ke kamar nomor 7. Meski sudah disegel, dengan nekat, ia mendobrak masuk. Di balik lemari, ia menemukan papan lantai yang sedikit renggang. Saat dibuka, di dalamnya terdapat buku catatan milik Laras. Isinya pengakuan tentang pelecehan, tentang ancaman, dan tentang malam saat ia dikejar dan dicekik oleh Pak Roni suami Burini. Tio menggenggam buku itu erat. Ia tahu ini kunci untuk menenangkan arwah Laras. Kebenaran harus dibuka dan keadilan harus ditegakkan. Meski pembunuhnya sudah lama kabur. Dengan tangan gemetar, Tio membawa buku catatan Laras ke kantor polisi. Ia menyerahkan barang bukti itu kepada penyidik, berharap tidak dianggap main-main. Petugas awalnya ragu, namun setelah membaca isinya dan melihat kecocokan dengan bukti tulang di loteng, penyelidikan dibuka kembali. Nama Pak Roni kembali muncul dalam sistem dan rupanya ia telah menghilang sejak beberapa tahun lalu, menjadi buronan kasus serupa di luar kota. Jika catatan ini benar, kita bisa minta penyelidikan ulang pembunuhan Laras, kata salah satu penyidik serius. Kabar itu menyebar, media mulai meliput, dan nama Laras akhirnya disebut sebagai korban. Bukan sekadar mahasiswi hilang, banyak penghuni lama kosan yang kembali bersaksi. Dan satu persatu, rahasia gelap terangkat ke permukaan. Malamnya, Tio kembali ke kamar nomor 7 untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap cermin tua yang selama ini menjadi saksi bisu. Laras, aku sudah lakukan bagianku, bisiknya. Cermin tetap gelap, namun tiba-tiba udara terasa hangat. Tak ada lagi bau anyir, tak ada suara tangisan, dan ketukan jam 3 pagi pun lenyap. Sosok Laras muncul untuk terakhir kali di cermin. Kali ini wajahnya tenang, tanpa luka. Ia tersenyum, perlahan menghilang dalam kilau cahaya lembut. Untuk pertama kalinya sejak menempati kamar itu, Tio bisa tidur tanpa mimpi buruk. Sejak kasus Laras terbongkar, kamar nomor 7 dikosongkan untuk selamanya. Papan bertuliskan disegel, dipasang di pintu. Dan setiap malam, tidak ada satupun penghuni yang berani melintas di depan kamar itu. Tio memilih pindah dari kosan. Terlalu banyak kenangan menyeramkan yang melekat. Namun sebelum ia pergi, ia sempat berdiri di depan kamar 7, sekali lagi menatap pintunya yang tertutup rapat. Aku sudah bantu kamu, gumamnya pelan. Di saat itulah, angin berembus pelan dari lorong. Bukan dingin seperti biasa, tapi hangat, menenangkan.
Seperti sebuah ucapan terima kasih yang tak terdengar, tapi terasa. Bu Rini dikuburkan tanpa upacara khusus. Sementara Pak Roni, meski belum tertangkap, kini jadi target pencarian nasional. Buku catatan Laras menjadi bukti utama sebuah suara yang nyaris terkubur selamanya. Kosan itu tetap berdiri, namun jumlah penghuninya perlahan berkurang. Satu persatu memilih pindah karena tak tahan dengan atmosfer suram yang menyelimuti bangunan tua itu. Tio kembali fokus kuliah, tapi malam hari, kadang ia masih bermimpi tentang Laras. Bukan mimpi buruk, tapi mimpi saat Laras berdiri di taman, tertawa kecil sambil menatap langit. Arwah itu telah tenang, tapi kisahnya tetap menghantui. Karena setiap kamar yang menyimpan rahasia, suatu hari akan berbicara. Beberapa tahun telah berlalu. Kosan Bu Rini kini tampak kumuh dan ditinggalkan. Tumbuhan liar merambat di tembok, cat mengelupas, dan papan nama nyaris tak terbaca. Tapi kamar nomor 7 masih tertutup rapat, tak pernah disentuh. Warga sekitar menyebut tempat itu rumah arwah gadis. Anak-anak dilarang mendekat, dan tak sedikit yang mengaku melihat sosok perempuan di jendela kamar 7, berdiri diam, menatap jalanan malam. Tio kini telah lulus dan bekerja di luar kota. Namun ingatannya tentang mula-mula mencekam di kamar itu tak pernah benar-benar hilang. Sesekali, ia masih mendapat kiriman foto dari penghuni baru kosan, kebanyakan minta tolong untuk membersihkan energi negatif. Dan setiap kali ia melihat foto itu, matanya langsung tertuju ke satu titik cermin tua yang entah kenapa selalu kembali muncul, meski sudah dibuang berkali-kali. Dalam benaknya, Tio tahu arwah Laras mungkin sudah tenang, tapi kamar itu telah menyerap terlalu banyak duka dan dendam. Kamar itu hidup, dan siapapun yang berani membukanya kembali akan memulai teror yang sama. Dari awal, jangan pernah lupakan kamar nomor 7, karena ia tak pernah lupa siapa yang datang.